Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Saat ini kita akan ikuti doa buka oleh Pendeta Randy Masengi MTH dan dilanjutkan dengan sambutan organisasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Leri Raranta STH selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Dan pada malam ini juga kita akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Edward Taliwangso MAR dengan judul Rahasia Kebahagiaan. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Pearson Doringin MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Cita
yang indah yang ku telah masyurkan. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah KKR-Net pada malam hari ini. Mari kita buka ibadah ini dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah kiranya nama-Mu, Allah pengasih dan penyayang, Tuhan pencipta, penyelamat dan pemelihara kehidupan kami. Kami datang mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini Engkau berkenan untuk boleh memimpin kami sehingga boleh memulaikan ibadah KKR-Net Yayasan Cornelius bersama-sama dengan daerah misi Minasa Utara Bitung, di mana malam hari ini kami boleh memulaikan ibadah untuk boleh memperoleh berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus akan memberkati ibadah KKR-Net ini dengan tema Happiness with Jesus, sehingga kami boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati melalui ibadah kebaktian kebangunan rohani ini. Memberkati khusus hamba Tuhan Pendeta Pearson Doringin yang akan menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai Pendeta Pearson Doringin dengan kuasa sorga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan boleh membawa kebahagiaan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Yesus. Mendoakan juga untuk program-program acara melalui KKR ini, apakah itu lewat tips ataupun lewat lagu-lagu pujian. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat rohani bagi kami, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan ditinggikan. Memberkati seluruh yang akan ambil bagian di dalam KKR ini. Biarlah kiranya penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, sehingga acara kebaktian kebangunan rohani boleh berjalan dengan lancar. Kami semua diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mau menyerahkan ibadah KKR-Net di malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni kami dari segala dosa dan salah. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja Anda berada. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama tentunya kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan lagi di dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Daerah misi Minasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius yang bertemakan Happiness with Jesus. Saudaraku, Yesus merindukan kita untuk bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya kita agar bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus? Salah satunya adalah melalui membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Salah satu perintah terakhir, perintah agung daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan dibaptis dan dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau amanat agung yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus inilah yang telah memotivasi kami semua
baik dari pihak Gereja Masih Advent Hari yang ke-7 daerah misi Minut Bitung bersama dengan Yayasan Cornelius untuk bangkit dan mengumandangkan akan berita kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kita semua bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus melalui kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang bertemakan bahagia bersama Yesus Kristus. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami sebagai pimpinan Gereja Masih Advent Hari yang ke-7 bersama dengan Yayasan Cornelius mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ambillah waktu dan kesempatan untuk menikmati berkat rohani lewat kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini. Dan kita yakin dengan pertolongan Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan pada akhirnya manakala Yesus Kristus yang berjanji akan datang pada kali yang kedua, kita tergolong kepada orang yang setia dan dapat diselamatkan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati berkat rohani lewat kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Bahagia bersama Yesus. Kalau Tuhan
Shalom, selamat malam. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa saudara-saudaraku dalam KKR.net kerjasama antara Daerah Misi Minahasa Utara Bitung dan Cornelius Media. Dan tema yang diangkat pada KKR ini adalah Happiness with Jesus. Mengapa kita mempelajari tentang kebahagiaan? Apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Dan itu sebabnya pada malam hari ini kita akan melihat rahasia kebahagiaan menurut Alkitab. Saudara-saudaraku, faktanya kebahagiaan manusia telah menurun. Orang Amerika menjadi kurang bahagia sejak tahun 1990-an. Bahkan mengalami penurunan yang sangat tajam tingkat kebahagiaannya pada tahun 2000-an. Pandemi global telah membuat tren ini semakin buruk. Dan menurut jajak pendapat University of Chicago pada tahun 2020, orang Amerika adalah yang paling tidak bahagia sejak pertama kali dilakukan penelitian dan mengumpulkan data pada tahun 1972, tingkat kebahagiaan terus menurun. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman ini dan bagaimana kita bisa membalikan tren? Bagaimana kita bisa berbahagia? Kita akan mempelajari kebijaksanaan kuno untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Saudaraku, percaya atau tidak, ini sebenarnya bukan pertanyaan baru. Walaupun budaya kita sekarang menilai kebahagiaan dari hal-hal yang nampak luar, tetapi sebenarnya mengejar kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sudah lama dibicarakan. Bagaimana caranya? Bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan? Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur yang ditulis sekitar 3000 tahun yang lalu, kitab Mazmur ini dimulai dengan hal yang sama persis dengan apa yang sebentar kita diskusikan. Dimulai dengan kata-kata, berbahagialah orang. Mazmur 1 ayat 1. Dengan kata lain kita bisa menerjemahkan, berbahagialah orang, pria atau wanita itu yang melakukan hal-hal demikian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda hidup bahagia? Mari dengarkan hikmat dari Mazmur ini. Jawabannya mungkin akan mengejutkan saudara tentang apa rahasia kebahagiaan. Dinyatakan bahwa berbahagialah orang yang kegembiraannya, sukacitanya berada di dalam Taurat Tuhan, yaitu dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua. Saudaraku, jangan pernah terkecoh, disesatkan dengan kesederhanaan dari Mazmur pasal 1. Ini sebenarnya adalah hikmat yang mendalam, kebijaksanaan yang mendalam, dan memberikan jaminan menghasilkan kebahagiaan, kegembiraan yang didambakan oleh jiwa kita. Merenungkan kitab suci. Ada dua baris di Mazmur 1 ayat 2 yang sejajar, yaitu menyukai hukum Tuhan, menyukai Taurat Tuhan, artinya kita merenungkannya siang dan malam. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah cukup bagi kita. Apakah ini artinya merenungkan Anda harus menjadi seorang petapa supaya saudara bisa bahagia? Apakah Anda mempelajari waktu sepanjang hari mempelajari firman Tuhan dan tidak melakukan apa-apa, tidak lagi bekerja? Jawabannya tidak. Tetapi ini artinya kita harus memiliki perasaan senang untuk mengetahui firman Tuhan. Dan salah satu cara kita melakukannya adalah dengan menyisihkan waktu untuk mempelajarinya. Saudaraku, seandainya saya menghabiskan 1 jam lebih sedikit per hari untuk melihat gadget ataupun telepon genggam saya dan menggunakan 1 jam lagi lebih banyak mempelajari firman, maka pasti saya akan lebih berbahagia. Mazmur pasal 1 sebenarnya mengajak kita untuk menjadikan perenungan Alkitab sebagai kegiatan sehari-hari kita. Saat kita berada di taman, saat kita melihat keindahan alam ciptaan Tuhan, kita boleh berhenti sejenak dan memuji Tuhan karena kita ingat bahwa semua hal yang baik itu datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Itulah bukti bahwa merenungkan itu tidak berarti selalu kita harus duduk mengambil waktu lalu kemudian membuka kitab suci. Kita bahkan bisa mulai merenungkan firman Tuhan di mana saja kita berada, bahkan di hutan, di taman, di jalan raya, di mana saja. Ketika saudara menghadapi dilema di tempat kerja,
Anda bisa meminta, berdoa, menundukkan kepala, meminta hikmat dari Tuhan, dan membaca bahwa sebenarnya Tuhan senang untuk memberikan kepada saudara dan saya hikmat yang berasal dari atas, sebagaimana di dalam Yakobus 1 ayat 5. Inilah contoh bahwa merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti hanya duduk dan pergi ke dalam kamar saja. Tetapi di mana saja, dalam situasi apa saja, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersyukur, ketika kita di dalam pergumulan dan mengingat ayat-ayat firman Tuhan, kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sebenarnya adalah bahan bakar sukacita. Kebahagiaan kita akan surut dan mengalir sejauh kita merenungkannya dalam pikiran dan hati kita. Kita akan merasakan sukacita ketika kita merenungkan, mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, hal ini didukung oleh penelitian. Oleh karena ilmu sosial mengarahkan kita kepada kesimpulan yang sama. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang lebih religius jauh lebih bahagia daripada orang yang tidak religius. Mereka lebih bahagia di dalam pekerjaan mereka dan mereka lebih sehat secara emosional maupun juga secara fisik. Nah, satu studi melihat secara khusus tentang hubungan antara kehadiran di gereja dari mereka yang menghadiri kebaktian gereja. Contoh, mereka yang jarang atau tidak pernah, hanya 26% yang melaporkan bahwa mereka sangat bahagia. Nah, sementara dari mereka yang hadir minimal 1 bulan sekali atau kurang, 31% melaporkan bahwa mereka sangat bahagia. Sudah ada peningkatan. Sementara itu dari mereka yang hadir setiap minggu atau lebih, 43% melaporkan bahwa mereka sangat bahagia. Nah, kita lihat perbedaannya dari 26 menjadi 43%. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat besar. Secara angka, tahun 2020 adalah salah satu tahun yang paling tidak menyenangkan di dalam sejarah manusia. Tetapi ada satu kelompok yang kesehatan mental mereka justru membaik di tahun 2020. Dan saudara boleh tebak siapakah mereka ini? Yaitu mereka yang mulai menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja ketika pandemi mulai menyerang kehidupan mereka. Justru secara kesehatan mental mereka semakin membaik. Nah, saudaraku, apakah Anda ingin berbahagia? Sains, ilmu pengetahuan, penelitian telah mengkonfirmasi. Datanglah ke gereja setiap minggu, khususnya dengan mendengarkan sabda Allah yang diberitakan dari minggu ke minggu. Kita belajar untuk mencintai Taurat Tuhan dan menemukan kebahagiaan sejati ketika kita datang kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Kita mesti mulai terus memandang kepada Kristus. Budaya kita mengatakan bahwa follow your heart, ikuti kata hatimu. Engkau lakukan apa yang mau engkau lakukan. Jadilah asli, jadilah otentik, jangan berpura-pura. Tetapi saudaraku, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata hampa. Sebenarnya kunci kebahagiaan bukan berada di dalam diri kita, tetapi ada di luar diri kita. Mazmur pasal 1 tidak setuju dengan pernyataan ini. Kunci kebahagiaan bukan ada di dalam diri kita, tetapi di luar diri kita. Kunci kebahagiaan ditemukan di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Nah, kita telah membeli kebohongan yang diperjualbelikan bahwa hukum Allah itu katanya mencekik kebahagiaan kita. Bahwa kita semakin menderita kalau kita mau menurut hukum-hukum Tuhan. Nah, kita semua hidup seperti itu. Tetapi kenyataannya bahwa hukum Allah justru adalah kunci dari kebahagiaan saudara dan saya. Nah, apakah Anda ingin hidup bahagia? Letakkan semua kepercayaan Anda kepada Kristus. Praktekanlah pertobatan. Berusahalah untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan hanya oleh bantuannya. Dan kita akan lihat apakah kita akan lebih berbahagia dalam hidup ini atau tidak. Saudaraku, saya mau kunci dengan mengatakan bahwa Tuhan menjamin kebahagiaan kita. Tuhan telah memberi kita kunci kebahagiaan. Tragisnya, kita sebagai manusia seringkali menolaknya, malah bersuka pada diri sendiri dan dosa kita, menjadikan
hobi, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan. Kita tidak pantas untuk menerima bahagia dalam kehidupan ini atau selanjutnya. Kita sesungguhnya pantas binasa pada hari penghakiman Allah, sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 1 ayat 5 dan 6. Tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita yang harusnya tidak berbahagia sama sekali, justru memberikan kepada kita kebahagiaan. Yesus Kristus memilih berdiri di tempat kita, mengalami berbagai cercaan, supaya saudara dan saya mengalami kebahagiaan. Biarlah kiranya lewat tips yang sederhana ini, kita akan mulai belajar, mulai dari malam hari ini, dan seterusnya, rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya hanya terdapat di antara mereka yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari dekatkan diri saudara dan saya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, mari kita datang kepada Yesus dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah, tetapi kami Tuhan adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan berdosa. Kami datang memohon pengampunan, kami meminta penyucian, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini mendapatkan kekuatan rohani lewat kegiatan kebangunan rohani yang bertemakan Happiness with Jesus. Tuhan memberkati kiranya penyiaran ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kerohanian kami dibangkitkan, iman kami dikuatkan, dan kami boleh hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, kami mendoakan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat, Pendeta Pearson Doringin. Kiranya hikmat dan kuasa surga Tuhan karuniakan padanya, sehingga kata-kata yang akan disampaikan kepada kami berasal daripada Tuhan, dapat kami pahami dengan cara yang sederhana, dan Roh Kudus akan membantu kami, bukan saja untuk memahami, tetapi juga untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan. Tuhan juga akan karuniakan kepada kami kuasa dari Roh Kudus, sehingga kami dapat dimampukan untuk konsentrasi pada saat mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah penyiaran ini. Tuhan akan memberkati kru yang bertugas. Tuhan akan memberkati peralatan yang digunakan, bahkan internet atau koneksi internet yang kami gunakan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini dapat kami pahami dengan jelas. Kami berdoa pada malam hari ini khususnya bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam pergumulan kehidupan mereka. Ada di antara mereka yang mungkin lemah iman. Kuatkanlah mereka Tuhan. Berikan selalu penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sakit, yang saat ini bergumul oleh karena masalah kesehatan. Kiranya jamahan surga boleh menjadi bagian mereka. Lewat makanan, minuman, dan perawatan-perawatan yang diberikan, kiranya dapat membantu proses kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat. Nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Apabila di antara kami yang memiliki pergumulan, entah masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, masalah di dalam rumah tangga, atau masalah-masalah apa saja. Demikian juga mereka yang sementara berduka. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati. Berikan jalan keluar atas setiap persoalan. Berikan kemenangan atas setiap pencobaan. Dan berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Bila Tuhan akan memberkati kami semua, lebih khusus malam hari ini ketika kami mendengarkan sabda-Mu, iman kami dikuatkan, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita
oleh karena diberkati lewat penyiaran ini. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami rindu Tuhan untuk diberkati malam hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkannya dengan sukacita, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pearson Doringin MTH. Menikah dengan Ibu Arlita Sumlang, keluarga pendeta dikaruniai 3 orang anak. Dan saat ini, Pendeta Pearson Doringin melayani sebagai Direktur Komunikasi dan Pemuda Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Umat-umat Tuhan, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertama, kita boleh berada di tahun 2023. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saat mana di bulan pertama di tahun 2023 ini, Cornelius Media bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Kami menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani NET dengan tema Happiness with Jesus. Bahagia bersama Yesus. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena di tahun 2023 ini semakin banyak berkat yang kita boleh rasakan. Termasuk di dalamnya kita boleh melewati pandemi yang kurang lebih 2 tahun. Mengikat kita. Dan seperti memenjarakan kita. Dan saat ini kita sudah semakin leluasa di dalam berbagai kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita. Dan saudaraku yang kekasih, di malam yang pertama ini, ada satu topik yang saya ingin bawakan bagi kita semua, yaitu bahagia dalam ketekunan. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk berkat yang kami nikmati pada malam ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami akan belajar pada malam ini boleh membawa berkat sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sukacita yang luar biasa ketika kita boleh melewati akan pandemi
COVID-19. Dan saat ini memberikan kesempatan-kesempatan yang besar bagi kita semua. Oleh karena apa, saudara-saudara? Di berbagai tempat, negara-negara saat ini sudah terbuka untuk kita kunjungi. Dan ini menjadi satu sukacita bagi para wisatawan, bagi para traveler, bagi para pelancong untuk bisa menuju kepada tempat-tempat yang mereka sangat rindukan. Negara-negara yang terkenal di berbagai belahan dunia. Kota-kota yang menjadi destinasi wisata. Menjadi tempat-tempat yang rindu untuk dikunjungi oleh mereka yang menjadi wisatawan atau para pelancong. Namun saudara-saudara, saya mau katakan pada saat ini ada beberapa tempat yang menjadi tempat yang sangat baik. Tetapi ada juga tempat di berbagai pelosok dunia, kota-kota yang menjadi kategori kota yang paling berbahaya. Saya dapat dari tulisan dari Fahri Sulfikar, ya, dari Detik Edu. Dia katakan bahwa ada kurang lebih 10 kota yang menjadi kategori kota berbahaya di dunia ini. Dan ironisnya, dari 10 kota, ada 7 kota yang berada di negara Meksiko. Di antaranya kota Celaya, kota Tijuana, kota Ciudad Juarez, dan ada beberapa kota lainnya. Dan 3 kota selain dari 7 kota yang ada di Meksiko, satunya ada di Amerika Serikat. Dan itu adalah St. Louis. Ya, mungkin Anda berencana akan ke sana sehingga melalui khotbah saya pada malam ini bisa mungkin memberikan pertimbangan bagi Anda. Kemudian jika Anda ingin ke Brasil, ada kota yang namanya Feira de Santana. Itu juga menjadi kota yang mendapat kategori kota berbahaya. Dan satu-satunya yang ada di luar Amerika, ya, adalah di Afrika Selatan, dan kota itu adalah Cape Town. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa ya Fahri mengatakan kota-kota ini adalah kota yang berbahaya? Saya memberikan contoh, kota Celaya yang berada di negara Meksiko. Kenapa dianggap paling berbahaya? Oleh karena kota ini memiliki tingkat pembunuhan yang tertinggi, di mana 109,38% pembunuhan terjadi dari kurang lebih 100.000 penduduk yang ada. Itu artinya di antara 1.000 penduduk ada 1 yang mati oleh karena terbunuh. Ini sangat-sangat mengerikan, saudara-saudara. Mengapa? Meningkatnya kekerasan di kota Celaya tersebut dan di juga kota Tijuana disebabkan oleh karena persaingan kartel yang mengendalikan perdagangan narkoba dan pencurian bensin Pertamax, ya kalau di Indonesia, dengan skala yang besar. Sehingga inilah yang menjadi pemicu mengapa kota-kota ini menjadi kota yang berbahaya. Saudara, di dalam Alkitab ada kota-kota juga yang berbahaya yang tertulis tentunya. Di antaranya kota Babel yang Tuhan hancurkan ya di dalam kitab Kejadian. Kemudian Sodom dan Gomora. Namun selain kota-kota tersebut adalah kota yang berbahaya, ada juga kota yang baik ya di dalam Alkitab. Mari kita coba lihat apa kota yang baik, kota yang damai, kota yang orang-orangnya hidup dengan sangat-sangat kondusif. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata baik hatinya
kalau kita lihat di dalam New International Version adalah noble character, yang artinya berhati mulia, ya, atau noble in nature, sifat yang mulia. Bahkan terjemahan dari bahasa aslinya atau bahasa Yunani adalah eugenes. Artinya dari keturunan yang baik. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata orang-orang Yahudi di kota itu, apa kota itu saudara-saudara? Kota yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ini adalah kota yang namanya Berea. Orang-orang yang ada di Berea, mereka berhati mulia, mereka memiliki sifat yang mulia, mereka dari keturunan yang baik. Kalau ini menjelaskan dari bahasa asli eugenes, mereka dari keturunan yang baik, artinya turun-temurun orang-orang yang ada di Berea, mereka memiliki kualitas rohani yang baik. Mengapa demikian saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa ada satu faktor yang membuat orang Yahudi di Berea dan orang Yahudi di Tesalonika berbeda. Di dalam satu tulisan dari seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White, dia tuliskan di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 169 alinea yang pertama. Dia katakan seperti ini. Pikiran orang-orang Berea tidak disempitkan oleh prasangka. Ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa orang Berea mereka baik, berhati mulia? Oleh karena pikiran mereka tidak disempitkan oleh prasangka. Mereka rela untuk menyelidik kebenaran ajaran-ajaran yang dihotbahkan oleh rasul-rasul. Mereka mempelajari kitab suci. Bukan sebab mereka hanya ingin tahu saja, melainkan supaya mereka boleh mempelajari apa yang telah tertulis mengenai Mesias yang telah dijanjikan. Kemudian orang-orang yang ada di Berea, tiap-tiap hari mereka menyelidiki catatan yang diilhamkan. Paling kurang ada 3 hal saudara-saudara yang membedakan orang-orang Yahudi yang ada di Berea dan di Tesalonika. Ya, kenapa mereka berbeda? Yang pertama, mereka rela untuk menyelidiki kebenaran. Ya, ingin berhati mulia, ingin memiliki akan hati yang baik, ya, tidak berprasangka dan lain sebagainya. Selidik Alkitab, pelajari Alkitab saudara-saudara. Yang kedua, ya, mereka mempelajari kitab suci. Dan yang ketiga, tiap-tiap hari mereka menyelidiki akan firman Allah. Inilah yang menjadi pembeda antara orang Yahudi yang ada di Berea dan yang ada di Tesalonika. Saudaraku yang kekasih, kita lihat mengapa perbedaan ini sangat-sangat jelas, ya. Sekalipun sama-sama Yahudi, ternyata belum tentu sama sikap hati mereka. Orang Yahudi di Tesalonika mudah terbakar rasa iri saat melihat Paulus dan Silas memenangkan banyak jiwa. Bahkan mereka juga bergaul dengan penjahat. Mereka bergaul dengan petualang pasar. Ya, agak sama dengan orang-orang yang ada di kota yang ada di Meksiko yang saya sebutkan di awal tadi. Bahkan mereka juga suka melakukan kekasaran. Mereka suka menyerbu. Kalau kita lihat di dalam Kisah 17 ayat 5 dan 6. Dan orang-orang yang ada di Berea sangat bertolak belakang kehidupan mereka, saudara-saudara. Mereka didapati hatinya tidak suka iri. Ya, mereka melakukan kebaikan. Mereka tidak bergaul dengan penjahat. Mereka juga tidak suka bermain kasar. Bahkan saat mereka menerima pemberitaan Injil, bahkan dari Paulus, mereka membuka hati dan menerima firman dengan segala kerelaan. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini oleh sebab mereka menyelidik akan kitab suci. Di dalam buku Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu sebabnya orang-orang yang ada di Berea, mereka belajar akan kitab suci yang ditulis oleh nabi-nabi, saudara-saudara. Kitab Taurat mereka belajar. Di dalam ayat ini mengatakan mengapa? Agar supaya kita menjadi teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Menjadi pelajaran saudara-saudara. Bagaimana kita akan mengetahui hal-hal yang baik? Kita buka kitab suci saudara-saudara. Menjadi satu pelajaran yang baik untuk kita. Di dalam bahasa Inggris, New International Version, ya, Roma 15 ayat 4 mengatakan, "For everything that was written in the past was written to teach us." Ya, apa arti to teach us? Saya coba membaca dari terjemahan aslinya, saudara-saudara. Kata to teach us ini adalah didaskalia. Dan kata didaskalia ini adalah menggunakan arti instruction or teaching. Jadi kata didaskalia ini adalah fungsi dari Alkitab adalah untuk apa katanya? Mengajar kita. Dan yang kedua adalah apa? Instruction. Sebagai instruksi bagi kita yang hidup pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, apa arti dari instruksi? Oh, saya senang saudara-saudara. Negara kita, Republik Indonesia sampai saat ini sudah memiliki kurang lebih 7 pemimpin negara. Ya, dimulai dari Insinyur Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, kemudian satu-satunya wanita yang menjadi presiden adalah anak dari presiden yang pertama Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Megawati. Kemudian presiden yang ke-6 adalah SBY, yang kita kenal Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang saat ini adalah Insinyur Joko Widodo. Saudara, apa peran dari masing-masing presiden ini? Saat mana mereka akan mengambil satu keputusan untuk dijalankan di negara kita, apa yang mereka lakukan? Ada yang disebut instruksi presiden. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instruksi presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai pelaksanaan keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis. Itu adalah instruksi presiden. Saudara, instruksi presiden yang kita kenal ya dalam waktu dekat ini terkait dengan apa? COVID-19. Kalau kita tidak divaksin, vaksin 1, vaksin 2, booster 1, booster 2, maka kita tidak boleh adakan perjalanan. Dan itu berlaku di mana-mana, saudara-saudara. Ketika ke bandara, pasti akan ditanyakan, kartu vaksin, vaksin 1, 2, atau booster. Nah, itu semua menjadi apa? Bagian dari instruksi presiden. Dan ini, saudara-saudara, sudah dijalankan. Instruksi presiden saja kita lakukan. Bagaimana dengan instruksi-instruksi dari Allah kita sendiri? Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Ya, instruksi-instruksi itu kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal yang kita dapatkan saudara-saudara saat mana kita membaca firman Allah, instruksi yang Tuhan buat bagi kita manusia. Ya, ini akan mengajar kita. Ya, untuk menyatakan hal-hal yang salah, untuk memperbaiki kehidupan kita dan mendidik kita semua di dalam kebenaran. Saudara, kata segala tulisan dalam bahasa Greka adalah theopneustos, yang artinya dihembuskan. Semua firman itu dihembuskan oleh Allah kepada penulis-penulis yang ada, para bapa, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Saudara,
Allah menghembuskan kebenaran ke dalam pikiran manusia. Ya, oleh karena itu adalah merupakan apa? Ilham atau inspirasi. Ini adalah sebuah proses yang digunakan Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenarannya yang abadi. Dan itulah yang disebut proses inspirasi. Ya, menjadi wahyu atau pernyataan ilahi yang diberikan melalui inspirasi yang diberikan Allah kepada siapa? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, kepada orang-orang berbicara atas nama Allah yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara. Sehingga pada saat ini kita akan melihat ya, siapa yang menjadi penulis-penulis Alkitab. Siapa yang Allah ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 theopneustos menghembuskan kepada mereka. Di dalam Alkitab saudara-saudara ya, penulis awal atau di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian dan seterusnya ya ditulis oleh Musa. Kemudian yang terakhir ditulis oleh Yohanes ya. Dan Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 1500 sampai 1600 tahun. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa mereka penulis-penulis Alkitab ini? Kita lihat ya, Musa, dia adalah seorang tokoh politik yang terlatih di berbagai universitas yang ada di Mesir. Kita tahu bersama bahwa kurang lebih 40 tahun dia dididik di Mesir ya, dan dia juga menjadi salah satu yang akan disiapkan menjadi pemimpin di Mesir. Tetapi Allah memiliki rancangan yang indah baginya. Dia salah satu penulis Alkitab ya di dalam Perjanjian Lama. Siapa lagi? Petrus, dia adalah seorang nelayan. Amos, dia adalah seorang gembala. Joshua, dia adalah sebagai seorang jenderal militer. Ya, Nehemia, dia adalah pembawa cawan minum raja dalam masa pembuangan di Persia. Daniel adalah seorang perdana menteri. Ya, Lukas, dia adalah penulis Injil dan kitab kisah para rasul. Dia adalah seorang dokter. Ya, siapa lagi penulis Alkitab? Salomo, seorang raja yang penuh hikmat. Matius, dia seorang pemungut cukai. Paulus adalah seorang anggota Farisi. Yohanes yang kekasih, dia adalah apa? Seorang rasul. Masing-masing mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ya, theopneustos, Allah menghembuskan kepada mereka ya melalui mimpi, melalui ilham, dan itulah yang mereka tuliskan dan menjadi buku suci, yaitu Alkitab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat pembagian Alkitab. Alkitab ini ya terdapat kurang lebih 66 kitab yang terdiri dari Perjanjian Lama ada 39 kitab, kemudian Perjanjian Baru ada kurang lebih 27 kitab ya. Di mana di dalam buku Perjanjian Lama ya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya yang disebut kitab Taurat, kemudian ada buku sejarah, ada buku nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil ya dan seterusnya yang terangkum di dalam 39 kitab. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ada kurang lebih 27 kitab ya. Ada kitab Injil di sana, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga sejarah di sana ya, buku kisah para rasul. Kemudian ada surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Paling banyak kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kemudian ada apa? Buku-buku umum ya yang terdiri dari Ibrani, Petrus ya, Yohanes dan Yudas ya. Kemudian ada buku Revelation atau prophecy yang ada di sana. Ini adalah merupakan buku atau Alkitab yang terangkum di dalam 66 kitab yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bersyukur. Mengapa? Oleh karena firman Tuhan ini tidak bertentangan satu dengan yang lain.
Kitab atau perjanjian lama melalui sejarah, lambang, nubuatan-nubuatan ini menyatakan Injil, juru selamat yang akan datang. Sementara perjanjian baru melalui kehidupan Yesus ini menyatakan juru selamat yang telah datang. Ya, Injil dalam wujud yang nyata dan kedua-duanya menyatakan Allah yang sama. Perjanjian lama dia bertindak sebagai fondasi bagi perjanjian baru. Di dalamnya disediakan kunci untuk membuka perjanjian baru, sementara perjanjian baru menjelaskan misteri dari perjanjian lama. Saudara, siapa ya? Atau di mana Alkitab ini ditulis? Ya, Alkitab ini ditulis di 3 benua. Ya, ada di benua Asia, kemudian benua Afrika, dan juga benua Eropa. Dan apa bahasa asli dari Alkitab ini saat mana ditulis? Saudara, perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani ini digunakan pada masa perjanjian lama. Kita bisa buka di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 28. Di sana disebut sebagai bahasa Yehuda. Kemudian Anda baca di dalam Yesaya 19 ayat 18, di sana disebut sebagai bahasa Kanaan. Ya. Kemudian ada bahasa Aram, ya. Bahasa Aram ini disebut lingua franca atau bahasa pengantar. Dan ini digunakan di kawasan Timur Dekat sampai dengan masa pemerintahan Iskandar Agung, ya. Dan kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Dan ini merupakan bahasa internasional yang dipakai dalam wilayah dengan batas-batas, ya, Spanyol sampai dengan India Barat, Jerman Selatan sampai dengan Afrika Utara pada saat Yesus Kristus melawat dan ketika dia berada di atas muka bumi ini. Namun saudaraku yang kekasih, ketika Alkitab itu semakin memberikan manfaat yang besar bagi manusia, bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia, ada usaha untuk menghancurkan Alkitab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di Prancis ada seorang yang terkenal yang bernama Voltaire. Dia mengatakan seperti ini: dibutuhkan 100 tahun untuk membangun kekristenan, tetapi Prancis akan membinasakannya dalam 50 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Oh, Voltaire, dia mengumpulkan Alkitab sebanyak mungkin. Orang-orang yang didapati menggunakan Alkitab dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Ya. Dan apa yang dia lakukan juga untuk Alkitab? Ketika Alkitab ini terkumpul, dia bakar Alkitab ini, saudara. Namun, kuasa Tuhan tidak dapat dihentikan oleh orang yang bernama Voltaire. Apa yang terjadi, saudara? 20 tahun setelah Voltaire wafat atau mati, rumah dari Voltaire dibeli oleh lembaga Alkitab yang berada di Jenewa. Dan di rumah di mana Voltaire tinggal sebelumnya didirikan 4 percetakan dan dijadikan sebagai pusat percetakan Alkitab. Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Tidak ada yang dapat menghancurkan atau membinasakan firman Allah, Alkitab, yang menjadi landasan iman dari orang-orang percaya. Bahkan Guinness World Records di sana menuliskan setiap tahun lebih dari 100 juta eksemplar Alkitab dijual atau diberikan secara gratis. Bahkan Guinness World Record memperkirakan ada lebih dari 5 miliar eksemplar Alkitab telah dicetak dalam ratusan bahasa dan tersebar di seluruh dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan itu tidak dapat dihancurkan atau ditiadakan? Ya, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Barang siapa
akan membinasakan Alkitab, dia sementara berhadapan dengan Allah sebagai Khalik pencipta langit dan bumi. Ini menjadi satu concern bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang tentunya tertulis di dalam kitab-kitab yang ada. Firman Allah adalah firman yang kreatif. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab adalah pernyataan kebenaran ilahi dalam bahasa manusia. Alkitab adalah pernyataan kebenaran ilahi yang di dalamnya tertulis bahasa manusia. Kalau mungkin di zaman di saat Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, dia langsung berbicara dengan Allah sebagai pencipta. Tetapi saat manusia terpisah dengan Allah, saat mana mereka jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab menjadi firman yang kreatif, di mana kebenaran ilahi ada di dalam bahasa manusia. Kuasa firman akan membawa terang ke dalam pikiran yang gelap. Kuasa firman akan memuaskan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Kuasa firman akan memperlengkapi manusia dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Saudaraku yang kekasih, bahkan ketika Yesus berada di atas dunia ini, kalau Anda membuka di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, saat mana Yesus akan memulaikan pelayanannya, dia dicoba oleh iblis. Tetapi saat mana iblis menggoda dia, Yesus berkata dalam Matius pasal yang keempat ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa saudara-saudara. Yesus dia mengandalkan Alkitab. Ada tertulis. Dan ini menjadi satu kekuatan juga bagi Yesus sebagai anak Allah. Sekarang, apa yang menjadi tema utama dari Alkitab? Saudaraku yang kekasih, tema utama dari Alkitab adalah Yesus. Para nabi perjanjian lama bersaksi tentang Yesus. Setiap buku dalam Alkitab adalah wahyu tentang kasih-Nya. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes pasal yang kelima ayat 39 dan 40 mengatakan bahwa kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus dan kehidupannya dan rencana keselamatannya. Saudara, domba yang disembelih, iman yang hidup, raja yang akan datang, dia akan membenarkan kita, menguduskan kita, bahkan akan memuliakan kita. Dan dia itu adalah Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita yang tercatat, tertulis di dalam Alkitab atau firman Allah. Kristus adalah pusat dari semua pengajaran kitab suci. Saudaraku yang kekasih, pemazmur di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, di sana dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Raja Daud dia mengatakan bahwa tanpa firman Allah maka dia akan mengalami kegagalan. Tanpa firman Allah maka dia akan terus tinggal di dalam kegelapan. Tanpa firman Allah maka dia akan hilang. Tetapi dia katakan firman Tuhan menjadi pelita bagi kakiku. Artinya menjadi penuntun di dalam kehidupannya dan menjadi terang bagi
jalanku. Lanjut di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saat mana kita mempelajari Alkitab, kita tanamkan dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita hal-hal yang baik, maka kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu, supaya kita, orang-orang percaya, umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini, ya, percaya bahwa Yesuslah Mesias, Dialah Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita dengan setia mempelajari akan firman Allah atau kitab ajaib ini? Yang pertama, di dalam Alkitab tercatat sejarah yang paling terpercaya. Sejarah yang paling terpercaya. Yang kedua, dalam Alkitab menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di dunia ini. Yang ketiga, Alkitab memberikan jawaban terhadap kebutuhan terbesar dunia. Keempat, Alkitab adalah merupakan rahasia terbebas dari rasa takut dan stres, khawatir, kecemasan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Alkitab menjadi petunjuk hidup sehat dan berbahagia. Semua terangkum di dalam kitab ajaib ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ayat yang terakhir yang saya akan tinggalkan pada malam ini. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Melihat akan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita saat ini, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Waktunya sudah dekat. Sehingga saat mana katanya kita dengan setia seperti orang-orang yang ada di Berea, membaca firman Allah, mendengarkan kata-kata nubuat, menuruti apa yang tertulis di dalamnya, kita menjadi umat-umat yang berbahagia. Panggilan surga untuk kita pada malam ini. Mari kita gunakan waktu untuk belajar Alkitab. Biarkan keindahan kitab suci mengubah kehidupan saudara dan saya. Biarkan Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita untuk dengan setia belajar firman-Nya. Dan mari kita rasakan perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan berbahagia bersama Yesus. Happiness with the Lord. Dan kita akan berbahagia dalam ketekunan mempelajari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Malam pertama KKR.net, Cornelius Media bersama dengan Gereja Masih Advent ke-7 daerah Minut Bitung. Terima kasih oleh karena kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diajak untuk dengan setia belajar firman Tuhan. Sama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Mereka menerima firman Tuhan dengan baik. Sehingga mereka memiliki satu kehidupan yang baik. Berhati mulia, memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Biarlah hal itu juga boleh menjadi bagian kami. Kami berkomitmen untuk menjadikan Alkitab yang menjadi buku penuntun kami, dan biarlah
tiap-tiap hari kami boleh membaca dan merenungkannya sehingga ini menjadi satu berkat rohani yang besar dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah Tuhan juga memberkati akan sahabat Cornelius Media dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Pergumulan-pergumulan tantangan biarlah Tuhan akan berkati, Tuhan campur tangan. Dan di dalamnya Yesus sendiri akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan dan sahabat Cornelius Media yang sementara mengikuti siaran kami malam ini. Bapa di sorga, berkat kesehatan, perlindungan Tuhan jadi bagian kami. Pertemukan kami kembali besok untuk mana kami boleh melanjutkan akan KKR Net pada malam yang kedua. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan Bahagia dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Muntuntu SPD. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.